Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Setelah sempat surut, namun akibat kembali dilanda hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur dilanda banjir. Hingga Rabu siang, setidaknya terdapat 18 desa di 4 kecamatan yang terendam banjir. Salah satu banjir terparah terjadi di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kota Waringin Timur. Di beberapa titik tertentu desa ini, ketinggian banjir mencapai 2 meter hingga merendam ratusan rumah warga. Desa yang sebelum dilanda banjir dan sempat surut tersebut, kembali dilanda banjir akibat diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Selain itu, banjir juga melanda Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu, dengan ketinggian antara 60 hingga 70 cm. Selain akibat dilanda hujan deras, desa yang berada di pinggiran sungai ini juga mendapat kiriman air dari wilayah hulu. Untuk kawasan wilayah di Kecamatan Tualan Hulu, sebagian untuk desa-desa ini kelihatannya dalam kondisi pagi hari ini debit air naik. Jadi kondisi ini mengalir dari wilayah utara secara perlahan, nanti untuk beberapa desa juga kena dampak daripada banjir. Jadi kondisi banjir ini debitnya kurang lebih sekitar 60 cm, 60-70 lah di sini. Ini lokasi di Desa Luwuk Sampun. Yang lebih parah lagi mungkin untuk desa-desa Tembang Munjam dengan tingkat frekuensi mungkin 1 meter. Sementara itu, total wilayah yang saat ini terendam banjir di Kota Waringin Timur berjumlah 18 desa yang ada di 4 kecamatan, yaitu 10 desa di Kecamatan Antang Kalang, 4 desa di Kecamatan Tualan Hulu, 3 desa di Kecamatan Mentaya Hulu, dan 1 desa di Kecamatan Kota Besi. Berdasarkan perakiraan BMKG Bandara Haji Hasan Sampit, curah hujan tinggi masih akan melanda wilayah Kota Waringin Timur secara merata. Untuk itu, warga di wilayah rawan banjir diminta untuk waspada. Ya, saya turut berduka cita dan berbelasungkawa juga terhadap kejadian banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Si hujan lebat itu pasti akan selalu ada di wilayah Kota Waringin Timur secara umum, jadi tetap waspada. Meski dilanda banjir hingga merendam rumah, namun warga belum ada yang mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah masing-masing dengan panggung di dalam rumah sebagai tempat beristirahat dan menyimpan harta benda. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mencegah kekerasan pada perempuan khususnya anak, Forum Puspa Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi. Kegiatan yang digelar di Sekolah Dasar Negeri 2 Mentawa Baru Hulu pada Rabu 5 Oktober ini diikuti antusias oleh para siswa dan guru. Kasus kekerasan terhadap perempuan terutama anak di Kota Waringin Timur terbilang cukup tinggi, termasuk di lingkungan sekolah, yang terkadang para siswa dengan sadar atau tidak melakukan kekerasan kepada temannya. Untuk memberikan pemahaman dampak kekerasan terhadap anak, Forum Puspa di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi. Ketua Forum Puspa Kota Waringin Timur, Forisni Aprilista, mengatakan pemberian pemahaman dampak kekerasan pada anak sudah sepatutnya diberikan kepada siswa sekolah dasar. Apalagi belum lama ini, Forum Puspa Kota Waringin Timur telah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
yang pelaku maupun korbannya melibatkan anak sekolah dasar. Kemudian memang ini berkaitan langsung dengan anak-anak, artinya untuk pengaplikasiannya mereka juga paham apa yang kita sampaikan, mereka juga dapat menerima, walaupun ini jadi dengan penyampaian kalau untuk anak-anak ini dengan pakai bahasa yang sederhana ya. Karena akhir-akhir ini yang anak berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dan hukum ini tidak lagi didominasi dengan artinya anak SMP, SMA, bahkan baru-baru ini anak SD pun sudah ada, bahkan artinya saya anggap itu kasus yang berat yang sudah mereka lakukan. Ya, anak sebagai pelaku di tingkat SD sudah ada, kasusnya itu sudah ada. Jadi artinya sudah saatnya bagi kami terutama Forum Puspa Kotim ini untuk memberikan juga pemahaman ya, membuka wawasan bagi anak-anak SD agar mereka terhindar dari kasus hukum. Sosialisasi tentang kekerasan pada anak ini turut dirasakan manfaatnya oleh para guru. Mereka sebagai tenaga pendidik dapat lebih mengerti dan memahami cara mendidik anak di sekolah agar jangan sampai terjadinya kekerasan. Alhamdulillah kegiatan itu kami tanggapi dengan positif karena ini adalah mempengaruhi juga terhadap kegiatan anak setiap hari. Dengan adanya pengarahan-pengarahan, insya Allah anak-anak akan menerima dan anak-anak akan menjalankan dengan baik apa yang diamanatkan dalam penjelasan-penjelasan yang Ibu bawakan tadi. Dan kami pun dari hal-hal yang kami ketahui, insya Allah kami akan mengetahui dari hal-hal yang belum kami ketahui. Dan ini merupakan tambahan wawasan bagi kami dalam hal mendidik anak di sekolah dan supaya tidak ada kekerasan baik itu antar anak, antar guru dengan anak. Mudah-mudahan tidak ada terjadi. Mensosialisasikan, menginformasikan kepada kaum perempuan termasuk juga anak-anak kita. Artinya agar anak-anak kita juga diberikan sebuah wawasan pengetahuan tentang bagaimana agar mereka yang khususnya pada hari ini adalah yang berkaitan masalah hukum. Artinya mereka juga tahu bagaimana kalau berhadapan dengan hukum. Nah, oleh sebab itu melalui Forum Puspa ini kami yakin bahwa informasi itu akan tersampaikan dan juga tidak hanya untuk anak kita, mungkin juga bagi guru-guru juga. Siapa tahu nanti pada saat kegiatan tertentu guru kepala sekolah juga bisa menyampaikan hal yang sama sehingga anak-anak kita benar-benar paham bagaimana kalau sudah bersentuhan dengan hukum. Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut, diharapkan mampu menekan dan mencegah terjadinya kasus kekerasan kepada anak di Kota Waringin Timur. Dan anak-anak dapat terhindar dari berbagai macam tindak kekerasan yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berbagai kegiatan sosial dalam rangka menyambut HUT ke-77 TNI tahun 2022 terus digelar jajaran Kodim 1015 Sampit. Salah satunya dengan menggelar karya bakti dengan membersihkan kawasan Taman Kota Sampit, serta melibatkan berbagai elemen pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam arahan Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid mengatakan kegiatan karya bakti yang dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit ini dalam rangkaian memperingati HUT ke-77 TNI tahun 2022 dengan mengangkat tema TNI adalah kita. Selain dari personil Kodim 1015 Sampit, kegiatan karya bakti ini turut didukung penuh unsur dari Kompi Senapan A, Subden POM, Raider 631 Antang, Pos Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Selain itu, Bekang 12 4501 Sampit, unsur kesehatan, Minfetkat 1222, FK PPI Kotim, hingga petugas kebersihan dari Dinas PUPR Kotim. Letkol Infantri Abdul Hamid menegaskan bahwa kegiatan karya bakti TNI ini merupakan salah satu program kerja TNI AD khususnya pada bidang pembinaan teritorial. Tujuannya untuk membangun soliditas yang kokoh antara sesama prajurit, pemerintah daerah,
dan komponen masyarakat. Dengan harapan kemanunggalan TNI dengan rakyat dapat tercipta dengan baik dan maksimal. Kegiatan karya bakti kita yang laksanakan pada hari ini termasuk dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ke-77. Adapun Taman Kota ini yang kita pilih menjadi sasaran karya bakti kita karena sama-sama kita ketahui Taman Kota ini merupakan salah satu tempat rekreasinya masyarakat Kota Sampit Terutus. Orang berolahraga, terjadi transaksi jual beli, makanan dan sebagainya, ada yang berwisata di taman ini, sehingga ini butuh tempat yang nyaman, tempat yang bersih dan tempat yang layak untuk melaksanakan olahraga maupun rekreasi. Adapun bentuk karya bakti ini seperti membersihkan sampah-sampah di sekitar areal Taman Kota Sampit. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam menciptakan taman kota yang bersih dan sehat. Sekaligus sebagai bentuk membangun sinergitas TNI dengan masyarakat. Diharapkan apa yang telah dikerjakan ini hendaknya dirawat dengan baik, sehingga keasrian wilayah ini dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat. Pungkas Letkol Infantri Abdul Hamid. Normansa, Hayat TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sejumlah koperasi primer yang ada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kumai, dan tergabung dalam Koperasi Sekunder Karya Sawit Mandiri Jaya, pada hari ini menggelar workshop dan deklarasi sebagai bagian dari rencana pembangunan pabrik CPO dan hilirisasi minyak makan merah oleh koperasi bertempat di KUD Tani Subur, Kecamatan Pangkalan Lada. Kegiatan workshop dan deklarasi sebagai bagian dari rencana pembangunan pabrik CPO dan hilerasi minyak makan merah oleh koperasi bertempat di KUD Tani Subur, Kecamatan Pangkalan Lada ini dihadiri oleh staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Riza Damani, kemudian dari pengurus Fortasbi atau Forum Petani Sawit Berkelanjutan, dan juga dari Stiper Yogyakarta. Selain itu hadir pula pengurus koperasi, Camat Pangkalan Lada, Camat Kumai, Kadis Perindakop dan UKM, Dinas TPHP, Dewan Koperasi Daerah atau Dekopinda Kobar, serta undangan lainnya.
Dalam kegiatan workshop disampaikan terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit mini di Kabupaten Kota Waringin Barat ini berangkat dari proses yang cukup panjang. Di antaranya dari keprihatinan yang dirasakan para petani terkait fluktuasi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit, akibat dari ketergantungan terhadap PKS milik perusahaan besar swasta. Setelah melalui rangkaian proses panjang, keinginan tersebut perlahan mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari para anggota dan pengurus koperasi serta pemerintah, mulai tingkat desa, kecamatan hingga tingkat pusat. Sebagaimana diketahui bahwa deklarasi yang dilakukan kali ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pada pengajuan pembangunan pabrik CPO yang nantinya akan dibiayai Badan Pengelola Dana Pabrik Kelapa Sawit atau BPD PKS. Dirinya berharap bahwa rencana pembangunan pabrik akan segera terrealisasi. Bahkan jika semuanya lancar, target akhir Desember 2022 proposal sudah bisa diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Koperasi Sekunder, gabungan dari 7 koperasi primer, yang mana saat ini sedang berproses untuk mendapatkan PKS 30 ton per jam oleh dana BPD PKS. Oleh karenanya di dalam proses ini harapan kita bahwa semua pihak yang terkait bisa membantu sehingga betul-betul segera terwujud impian daripada petani sawit mandiri ini punya PKS. Sehingga apa yang sering dikeluhkan oleh para petani, terutama masalah harga TBS, itu bisa teratasi. Dikarenakan apa? CPO ini nanti akan terjadi proses hilirisasi, termasuk membuat produk minyak makan merah. Itu yang kita harapkan. Sehingga betul-betul selain daripada penyerapan tenaga kerja, kemudian juga harga TBS bisa dengan baik. Sehingga harapan daripada ini semua juga akan terlaksana dengan baik. Pada awalnya ada 3 lokasi pembangunan pabrik CPO yang terletak di Pangkalan 1 dan di Kecamatan Pangkalan Lada. Namun setelah dilakukan studi kelayakan yang melibatkan Stiper Yogyakarta, akhirnya ditentukan rencana lokasi di Desa Pangkalan 3. Dengan sejumlah pertimbangan, seperti pasokan buah dan luasan kebun kelapa sawit yang produktif. Meski pada penilaian awal belum menemukan kesepakatan bulat terkait rencana lokasi pembangunan pabrik. Ya, ini inisiatif baik ya dari sejumlah koperasi yang tentunya kita harapkan bisa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hilirisasi daripada produk sawit. Ya. Dan tentu kami di Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik inisiatif ini dengan harapan tentunya nanti koperasi itu bisa berperan lebih dalam kerangka untuk mendorong percepatan hilirisasi daripada produk sawit kita. Untuk pembangunan pabrik CPO dan hilerasi minyak makan merah oleh koperasi ini dibutuhkan sekitar 12 hektar. Untuk deklarasi yang berisikan kesepakatan bersama pembangunan pabrik CPO ini dibacakan oleh Sutiana serta ditandatangani oleh seluruh ketua dan pengurus koperasi, kecuali 2 koperasi yakni KUD Tani Bahagia serta KUD Gotong Royong yang tidak hadir. Di akhir kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi tempat rencana pembangunan pabrik CPO di Desa Pangkalan 3. Tim Liputan SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Serayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.